Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita melanjutkan atau menambah di episode yang ke-16 yang ternyata kelewatan satu bab atau satu masalah, ya, satu hal, yaitu tentang kesunahan allati fi atna ghusli rijli. Kesunahan ketika membasuh kaki di waktu wudhu. Ya, di episode ke-16 kita langsung loncat ke kesunahan setelah selesai wudhu. Dikatakan ayyab tadi minal asabi. Yang pertama, dimulai dari kaki. Idza kana yasubbul ma'ala nafsihi. Kalau misalkan dia mengguyurkan sendiri air tersebut ke kakinya, maka dimulai dari jari jemarinya. Wa idza sabba alaihi ghairuhu fa yabtadi'u bil ka'b. Tapi kalau dia ada yang nyiramkan atau ada yang guyurkan, maka dimulai dari tumitnya. Jadi sunnah mulainya itu dari tumit, atau dari, kalau misalkan kita pakai keran itu sunnahnya dari tumit. Tapi kalau kita guyurkan maka sunnah dari kaki, jari kaki. Kemudian wa yaqulu inda ghusl yumna, ketika membasuh kaki kanan, dan doanya itu dilakukan di dalam hati kalau misalkan dia wudhunya di dalam kamar kecil. Tapi kalau misalkan di luar kamar kecil boleh diucapkan, tapi dengan hati juga. Mengucapkan Allahumma tsabbit qadami ala surat ma'aqdami ibadikas shalihin. Dan wa yaqulu inda ghusl yusra, dan kemudian berdoa ketika membasuh yang kaki kirinya. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala surat finnari yauma tazillu aqdamul munafikin wal musyrikin. Ini doa ketika membasuh kaki kirinya. Kemudian yang kedua, wadalk wa huwa imralul yad 'alal 'adwi. Menggosokkan tangan kita ke kaki dengan menggosok dengan agak sedikit menekan, itu namanya dalak, itu sunnah. Wat takhlil, menyela-nyela, jadi menyela jari jemari kaki. Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra mubtadi'an min khinsir rijlil yumna ila khinsir rijlil yusra min asfal. Sunnahnya adalah dengan kelingking tangan kiri kita, dan dari bawah telapak kaki kita, ya, mulai dari telapak kaki kanan, ini misalkan kaki kanan, ya, dari telapak tangan kaki kanan dimulainya dari bawah 1, 2, 3, 4, terus kemudian jempol kaki kiri juga demikian, mulai dari bawahnya. Ini sunnahnya, ya. Jadi meratakan air dengan jari kelingking tangan kiri kita dimulai dari kelingking jari kaki yang kanan, dan dilakukan dari bawah. Ini sunnahnya. Kemudian yang keempat, at-tayamun. Tayamun ini dimulai dengan kanan dulu. Ayyabda birrijlil yumna tsummal yusra, kanan dulu kemudian kiri. Dan bisa di tangan juga demikian, kanan dulu kemudian kiri. Tapi kalau wajah, karena wajah itu satu, jadi cuman langsung aja. Kemudian kalau rambut juga demikian, karena itu satu. Kemudian yang keenam, al-mubalaghah fi ghusl aqib, dan dilebihkan ketika membasuh tumitnya. Kenapa? Karena tumit ini biasanya kalau kering dia malah kelewatan, atau ada pecah-pecah kulitnya di tumit tersebut, ini biasanya kelewatan. Nah, ini diperhatikan lagi dengan diguyur agak banyak. Kemudian yang ketujuh, al-mualah baina mashir ra'si wa ghusl rijlain. Mualah ini jadi tidak ada jeda. Setelah membasuh tangan, kemudian mengusap rambutnya, kemudian setelah itu baru langsung segera mengguyur atau membasuh kedua kakinya. Jadi tidak ada jeda. Ini sunnahnya. Andai kata ada jeda, apakah membatalkan wudhunya? Tidak membatalkan. Cuman afdolnya dan sunnahnya tidak ada jeda. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir,
at-tathlits fima madha. Dan 3 kali, membasuhnya 3 kali. Kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Yang pertama itu wajib, karena merupakan rukunnya yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah sunnah. Dan yang sudah kita bahas sebelumnya, air sisa dari guyuran yang pertama itu menjadi mustakmal. Tapi yang guyuran kedua tidak menjadi mustakmal. Guyuran ketiga juga tidak menjadi mustakmal. Nah, kemudian secara hukum, mengguyur 3 kali ini ada beberapa hukum. Yang asalnya adalah sunnah. Ya, mengguyur 3 kali itu adalah sunnah. Tapi bisa menjadi makruh kalau dia takut ketinggalan sholat. Jadi keburu-buru karena sudah waktunya mepet atau mepet dengan jamaah, sudah orang sudah qomat begitu, dan dia kalau melakukannya 3 kali maka jadi makruh malahan. Kalau sudah qomat di jamaahnya dan kita takut ketinggalan jamaah, itu jadi makruh. Kemudian bisa jadi haram kalau keluar waktu. Ya, kalau kita melakukannya 3 kali maka waktunya kan habis. Dalam arti misalkan kita mau sholat zuhur, waktunya sudah mepet asar. Kalau misalkan kita mengguyurnya itu lebih dari 1 kali, ditakutkan akan tambah terlambat jadi masuk ke asar. Maka jadi haram malahan yang kedua dan ketiga. Nah, jadi itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah sunnah dan itu asalnya, dan bisa menjadi makruh kalau takut ketinggalan sholat jamaah. Dan yang selanjutnya adalah menjadi haram kalau dia yakin akan ketinggalan waktu atau akan keluar dari waktu wajib, ya, waktu wajib. Maka itu menjadi haram ketika dia melanjutkan 2 atau 3 kalinya. Nah, ini sekali lagi ini adalah tambahan atau episode tambahan pelengkap dari episode yang ke-16 yang kurang. Di awalnya itu kurang karena kita meloncati masalah sunnah-sunnah di anggota wudhu. Kita meloncati dari sunnah membasuh rambut, kita loncat sampai ke sunnah setelah wudhu. Ya. Jadi sunnah ketika membasuh kaki kita kelupaan. Ya, ini mungkin kurang ngopi ya. Kurang kopinya waktu itu. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bi amri fakana fid din wa ta'amil hadith wa salihah wa man asafna salihun wa salawatu ba'da min sa'al hadha wa hatta nabi al-Fatihah.